Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, kita kembali boleh bertemu dalam program acara Saat Teduh. Saya terus mengajak saudara, saya terus mendorong saudara untuk melakukan ini, belajar bersaat teduh, belajar datang kepada Tuhan setiap pagi, atau kalau memang saudara pagi sama sekali tidak bisa karena kondisi atau siang, pokoknya ambil waktulah untuk bersaat teduh kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, supaya itu akan memberikan kekuatan kepada saudara untuk bisa hidup, menjalani hidup ini sesuai dengan kebenaran firman. Karena setiap hari kita harus berperang melawan diri kita sendiri, dan itu tidak mudah. Tanpa Roh Kudus seringkali kita akan gagal. Tetapi bersama Tuhan, bersama Roh Kudus, dengan komitmen yang teguh kokoh dari kita juga, bersama pertolongan dari Roh Kudus, maka saya percaya itu akan memampukan kita menjalani hidup semakin hari semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayo kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita pujikan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus,
kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi sama-sama. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Oh,
Engkaulah segalanya. Hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu. Yesus, kami mau mengasihi-Mu. Haleluya. Oh Yesus, kami mau mengasihi-Mu, kami mau mencintai-Mu, memuliakan-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami mampu lebih dan lebih mengasihi-Mu, hidup untuk memuliakan-Mu. Aduh, kami lemah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sementara mereka bersama menyambut kebenaran firman, kiranya Tuhan akan tolong kami dalam merenungkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ayo kita akan buka sama-sama ya saudara kasih Tuhan, Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-7 ya. Matius pasal yang ke-7. Kita sudah sampai Matius pasal 7 ya sekarang. Puji Tuhan. Saya akan bacakan bagi saudara perikopnya, hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Hal pengabulan doa, ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jalan yang benar, ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Hal pengajaran sesat. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas.
Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. 2 macam dasar, ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ayat 28, kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Nas firman yang akan saya ajak kita renungkan sedikit ya hari ini adalah dalam ayat yang ke-24 ya sampai 27. Saya yakin saudara sudah sering mendengar ayat ini, di mana di sana Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang membangun rumah ya. Jadi orang yang melakukan firman, antara orang yang melakukan firman dan orang yang tidak melakukan firman sama-sama diumpamakan sebagai orang yang membangun rumah. Ya, jadi golongan yang pertama mendengar firman dan melakukan firman ya. Golongan yang kedua mendengar firman tapi tidak melakukan firman. Dan keduanya sama-sama bagaikan orang yang membangun rumah. Jadi mendengar firman itu seperti membangun rumah. Melakukannya, kalau yang melakukannya itu bagaikan mendirikan rumah di atas batu ya. Nah, yang tidak melakukan diumpamakan Yesus seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Nah, sama-sama dengar firman bagaikan sama-sama membangun rumah, bangunan rumah rohani ya. Karena yang dibangun lewat kebenaran firman tentu adalah bangunan rumah rohani. Tetapi ketika kita bukan hanya mendengar firman tetapi melakukan, maka kehidupan rohani kita itu akan kuat. Rumah rohani kita, kerohanian kita akan kokoh. Sekalipun masalah datang menerpa kita. Ya, digambarkan sebagai hujan, ya, pertama hujan, lalu banjir, lalu angin. Baik yang melakukan firman maupun yang tidak melakukan firman sama-sama terkena bencana yang besar itu. Ya, sama bagaikan kehidupan orang yang melakukan firman dan yang tidak melakukan firman sama-sama mengalami masalah. Tetapi kehidupan rohani orang yang bukan hanya dengar firman tetapi melakukan firman akan tampil tetap kuat. Ketika dia mau seringkali belajar, orang yang mau belajar terus melakukan firman, ketika masalah apapun terjadi, rohaninya akan tetap kokoh, kuat dan teguh, tidak hancur. Bangunan rumah rohaninya akan tetap berdiri teguh. Dia akan tetap mampu bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dan orang-orang yang seperti ini yang justru akan melihat kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita hanya mendengar firman dan kita tidak mau bergerak melakukan firman, suatu saat masalah datang, kerohanian kita pasti roboh. Ya.
kita akan mulai menghujat Tuhan seperti orang Israel. Orang Israel dan Musa itu sama-sama mendengar firman di Gunung Sinai selama perjalanan di padang gurun. Mereka sama-sama mendengar firman. Yosua sama-sama mendengar firman dengan orang Israel, tetapi responnya berbeda. Orang Israel bersungut-sungut, orang Israel marah, tetapi Yosua, Musa, Kaleb bersyukur kepada Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang melihat kemuliaan Tuhan. Bahkan Kaleb dan Yosua mendapat kesempatan masuk ke dalam tanah Kanaan, sedangkan orang-orang Israel yang dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir, ya, itu meninggal semua. Yang masih hidup, yang masuk dalam tanah Kanaan nantinya itu yang lahir di padang gurun. Ya, jadi yang dibawa keluar itu mati semua. Karena apa? Bersungut-sungut. Ketika masalah datang, ujian datang sedikit, bersungut-sungut, roboh rumah rohaninya. Ya. Tetapi saya berharap rumah rohani kita, kehidupan rohani kita jangan sampai roboh. Jangan sampai kita mulai bersungut-sungut ketika masalah datang. Jangan sampai kita mulai marah terhadap Tuhan ketika masalah datang. Tetapi marilah kita tetap mengangkat tangan dan bersyukur, karena kita tahu Tuhan selalu tahu yang terbaik bagi kita. Hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita akan mampu kuat seperti itu kalau mulai hari ini kita mau belajar melakukan firman. Saya berdoa Tuhan akan memakai saudara seperti Tuhan memakai Musa, Yosua, Kaleb, ya. Dan bukan seperti Tuhan menghukum bangsa Israel yang bersungut-sungut, walaupun kedua-duanya sama-sama mendengar firman yang sama. Tapi bagaimana? Apakah kita menjadi pelaku firman? Kalau saudara menjadi pelaku firman, saya menjadi pelaku firman, sekali lagi kita akan memiliki kehidupan rohani yang kuat. Ini janji firman Tuhan, dan kita perlu pegang bersama-sama. Karena hidup rohani kita harus, kalau bisa sebisa mungkin kuat, dan memang harus kuat sampai akhir. Jangan sampai roboh di tengah jalan, tapi kita harus sampai kuat sampai akhir, sampai bertemu dengan Tuhan. Apapun masalah yang menghantam, ya, kita tetap kuat, kita tetap bersyukur, dan percayalah orang-orang seperti itu akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan bersama langsung masuk dalam doa syafaat, ya, supaya kita bisa lebih menyingkat waktu yang ada. Mari kita akan tundukkan kepala, kita bersyukur dulu lewat firman, buat kebenaran firman yang sudah kita renungkan hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman yang sudah Kau sampaikan bagi kami. Kiranya Kau jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Bapa, orang-orang yang tunduk dan taat kepada-Mu, sehingga suatu saat ketika masalah terjadi, kiranya seperti janji firman-Mu, rohani kami akan tetap kuat, tidak mudah hancur, tidak mudah terbawa oleh masalah, tapi kokoh teguh hingga akhir zaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita berdoa syafaat. Mungkin saudara teringat ada nama-nama yang saudara ingat yang belum percaya Yesus. Mari saya persilakan, kita akan berdoa bersama-sama bagi mereka, supaya Tuhan buka jalan untuk mereka boleh menerima Yesus dalam hidup mereka. Haleluya. Mari kita berdoa. Sekarang berdoa bagi bangsa negara kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan akan memberikan damai sejahtera, kasih karunia yang berlimpah-limpah atas bangsa negara kami Indonesia. Berkat-Mu kiranya ada atas bangsa negara kami Indonesia. Ampuni segala kesalahan, dosa, pelanggaran Tuhan bangsa kami.
negara kami, ampuni, maupun kesalahan kami semuanya, umat-Mu ampuni Tuhan. Kiranya Kau akan mendatangkan damai sejahtera shalom atas Indonesia kami yang tercinta. Bahkan kiranya ya Tuhan, Engkau akan menolong agar Indonesia keluar dari masalah-masalah yang berat, perekonomian, sosial, kesehatan yang hari-hari ini ada di sekitar kami. Kayaknya Kau tolong bangsa dan negara kami. Bahkan Tuhan, kayaknya Kau curahkan hujan pertobatan atas bangsa negara kami Indonesia, sehingga lebih banyak jiwa bertobat untuk mempermuliakan nama Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Juga berdoa dalam nama Yesus Tuhan untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang dalam aniaya karena nama Kristus. Kuatkan mereka ya Tuhan di tengah segala aniaya yang mereka hadapi. Dan kiranya Tuhan tolong kalau boleh Tuhan, jangan biarkan mereka terus dalam aniaya bahkan kematian. Berbelas kasihanlah kepada umat-Mu ya Tuhan. Yesus, ampuni kesalahan kami semua Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu, pelayan-pelayan-Mu di berbagai tempat. Kiranya Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kiranya hamba-hamba-Mu di berbagai penjuru dunia akan semakin hari semakin murni, semakin tulus untuk melayani Tuhan. Tuhan berikan hati yang tulus dan murni kepada mereka kiranya. Pada semua orang yang mungkin bergelar pendeta, bergelar pastor, memiliki jabatan teologi, gelar teologi dan lain-lain, Tuhan berkati mereka dengan hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Bukan untuk dunia, bukan untuk mamon, bukan untuk perutnya, tetapi untuk kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kayaknya Kau akan menolong Tuhan pelayanan di berbagai tempat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudara mungkin mau berdoa untuk diri sendiri. Ada pokok-pokok doa yang ingin saudara doakan, silakan. Untuk diri sendiri, saya persilakan. Bagi mereka di dalam nama Yesus, kami bersatu hati buat mereka semua. Tuhan jamah tolong sembuhkan mereka Tuhan dari sakit jasmani, sakit rohani dalam nama Yesus. Tuhan jamah tolong sembuhkan saudara-saudara kami ini Tuhan dalam nama Yesus. Kalau mereka dalam masalah, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar dan kekuatan sehingga mereka mampu berjalan tetap dalam jalan Tuhan, bukan memakai jalan dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Yang terikat oleh dosa juga Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Terima
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Bapa buat apa yang sudah Kau berikan buat kami, kesempatan di mana kami boleh bersekutu bersama-sama bersaat teduh. Terima kasih Yesus. Kiranya urapan-Mu menyertai kami sehingga sepanjang hari ini kami hidup menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.